Baik, perkenalkan nama saya Kavi Salasa. Di sini saya telah membuat project di Android Studio. Tiga project yaitu yang pertama adalah aplikasi untuk menampilkan apa yang kita inputkan agar bisa ditampilkan. Nah, kemudian aplikasi yang kedua itu adalah aplikasi kalkulator sederhana. Dan yang ketiga adalah aplikasi list view di mana data yang disimpan adalah nama-nama negara. Jadi kita masuk pada aplikasi yang pertama. Kita telah masuk pada Android Studio di mana ini adalah project saya yang pertama untuk menampilkan apa yang kita inputkan dapat ditampilkan. Nah, sebelum itu di sini saya telah selesai membuat projectnya. Ini kita akan run terlebih dahulu agar kita dapat mendapat bayangan tentang hasil akhir dari project yang telah kita buat. Di sini saat kita run, kita tunggu sebentar karena Gradle build running. Kita akan menunggu agar apps-nya dapat berjalan. Kita tunggu hingga Gradle runningnya ini selesai. Nah, dapat dilihat di sini. Ini adalah tampilan dari project yang telah kita buat, di mana kita dapat memasukkan apa yang ingin kita inputkan. Contohnya adalah misalnya saya mengetik nama saya. Ketika kita tekan tombol tampilkan, dia akan tertulis di atas yaitu nama Anda, Kavi Yesal. Nah, begitulah kiranya bayangan dari aplikasi yang telah saya buat ini. Jadi, tentunya saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang pertama dari menu layoutnya ya. Kita masuk ke file activity main.xml. Nah, jadi dapat kita lihat di sini yang pertama itu ada relative layout. Di mana relative layout ini berguna untuk mengatur agar kita dapat dengan bebas untuk menata sehingga fleksibilitas dari penataan kita dapat dengan bebas kita lakukan. Nah, kemudian kita membuat di sini juga ada text view ya. Jadi text view di sini adalah seperti yang dapat dilihat yaitu pertama ada layout wide untuk wrap content. Ini adalah lebar dari text view yang akan disesuaikan dengan lebar teks yang ada di dalamnya. Kemudian ada wrap content atau layout height, di mana tinggi dari text view akan disesuaikan dengan tinggi teks yang ada di dalamnya. Di sini juga ada Android ID. Jadi Android ID itu adalah ID unik dari text view ini yang kita gunakan untuk mengidentifikasi tampilan ini dalam kode Java. Ada juga Android text size ya, sesuai dengan namanya, ini adalah ukuran dari teks yang diatur ke 14 SP. Kemudian ada text style di mana kita memilih bold. Kemudian yang kedua kita membuat edit text. Tentunya seperti yang saya jelaskan di atas, pada layout width dan layout height ini sama, yaitu untuk mengatur tinggi dan lebar. Nah, kemudian ada juga layout below, di mana layout below ini ditempatkan di bawah text view. Nah, kemudian ada Android ID ya, seperti sebelum yang saya katakan bahwa Android ID ini untuk mengatur atau mengidentifikasi tampilan dari ini nantinya di dalam kode Java. Dan yang terakhir itu adalah Android input type none. Nah, jenis input untuk edit text diatur ke none, yang berarti tidak ada jenis input yang disebutkan, misalnya atau teks biasa. Kemudian kita juga membuat button.
Jadi di button ini juga ada, seperti yang dapat dilihat, ada wrap, content, width, dan height untuk mengatur tinggi atau lebar dari suatu layout, dan kemudian ada juga ID yang akan diidentifikasi untuk Java nantinya. Dapat kita lihat sama, ini adalah kode yang kita perlukan agar membuat tampilan seperti yang telah kita jalankan tadi. Nah, di sini kita beralih ke main activity ya. Nah, di main activity ini dapat kita lihat dulu dari package-nya, dapat teman-teman lihat. Itu adalah package untuk nama aplikasi mobile yang kita buat. Kemudian ada import. Nah, import ini adalah library atau kelas-kelas yang nantinya akan kita gunakan dalam pemrograman yang telah kita buat. Nah, kemudian ada deklarasi variabel. Dapat kita lihat, yaitu ada dua, yaitu edit text, teks nama dalam variabel, dan text view, yaitu adalah hasil. Nah, ini itu dimana variabel hasil akan mengacu pada komponen text view, dan teks nama akan mengacu pada komponen edit text. Nah, kita lihat pada baris yang ke-17 juga di situ ada onCreate, di mana ini adalah metode yang dipanggil saat aktivitas pertama kali dibuat. Kemudian dapat kita lihat juga ada set content view layout activity main. Nah, di mana ini berfungsi untuk menetapkan tata letak layout dari aktivitas ini menggunakan file XML yang telah kita buat. Nah, kemudian dapat kita lihat pada baris yang dari baris ke-21 itu ada panggil variabel berdasarkan ID. Nah, tentunya dapat kita lihat ada teks nama dan hasil. Nah, jadi teks nama find view by ID ini adalah untuk menghubungkan variabel teks nama dengan komponen edit text yang memiliki ID teks nama di layout XML. Kemudian hasil itu adalah hasil text view find view by ID RID LBL nama. Itu adalah kode yang kita tuliskan untuk menghubungkan juga variabel hasil dengan komponen text view yang memiliki ID LBL nama di layout XML. Kemudian kita beralih ke baris yang ke-27. Nah, di sini adalah metode tampil nama sesuai dengan properti onClick pada button. Nah, di mana di sini kita mengatur text view hasil dengan teks yang dimasukkan di edit text. Teks baru akan menjadi nama Anda, diikuti dengan teks yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi tentunya seperti yang saya contohkan, dia akan jadi seperti yang saya perlihatkan yang pertama saat aplikasi dijalankan. Jadi kesimpulan dari aplikasi yang saya buat ini, saya akan menjelaskan kesimpulan. Kita akan mencobanya ulang, yaitu menuliskan Kviesel atau nama saya. Ketika kita tekan klik tampilkan, dia akan tampil di bagian atas. Nah, jadi kesimpulan dari program ini adalah kode ini dapat mendefinisikan sebuah aktivitas dari Android yang menampilkan sebuah antarmuka pengguna yang dapat menginput teks dari pengguna melalui edit text, sehingga dapat ditampilkan apa yang kita inputkan.
Ini adalah project yang pertama. Saya akan beralih ke project yang kedua. Ya, jadi project yang kedua dapat kita di sini dapat kita close dulu ya. Project yang ini kita close. Kemudian kita masuk pada project yang kedua, yaitu aplikasi kalkulator sederhana. Sama seperti sebelumnya, kita tunggu tadi saat mendownload file yang ada. Kemudian kita tekan run. Seperti sebelumnya, saya akan menampilkan terlebih dahulu project akhir dari project yang kita buat ini, yang saya buat, maaf. Kita tunggu saat Gradle build running. Kita akan menunggu di sini. Dapat dilihat tentunya tampilan dari project yang kita buat, di mana kita akan memasukkan dua angka. Di sini kita ambil contoh angka 5, kemudian di sini kita masukkan angka 3. Jadi kita akan memilih operator yang akan kita gunakan untuk menghitung kedua angka ini. Jadi saya contohkan di sini, kita mengklik tombol tambah. Nah, hasilnya itu akan menjadi 8. Jika kita menekan kurang, dia akan jadi 2 karena sesuai dengan operatornya. Begitu juga dengan kali dan bagi. Nah, untuk membersihkan hasilnya, ada tombol untuk membersihkannya. Dapat kita lihat ketika kita menekan, dua angka yang kita masukkan dan hasilnya tadi itu dibersihkan, atau kita dapat menginputkannya kembali. Ini adalah project yang saya buat tentang aplikasi kalkulator sederhana. Baik, saya akan menjelaskan yang kedua ini. Tentunya seperti yang pertama tadi, saya akan jelaskan dari kode XML-nya. Nah, di mana kita juga menggunakan relative layout ya. Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, relative layout berguna untuk penataan yang bebas dan juga fleksibilitasnya juga bagus. Jadi dapat dilihat yang pertama itu ada button, yang kita buat button. Nah, di button ini dapat teman-teman lihat bahwa pertama itu ada Android text, dimasukkan plus atau untuk menentukan teks yang akan ditampilkan pada tombol. Kemudian seperti yang saya jelaskan, ada layout height, wrap content, untuk menentukan bahwa tinggi tombol harus sesuai dengan konten di dalamnya. Kemudian ada Android ID juga, yang nantinya menetapkan ID unik untuk tombol yang akan digunakan untuk mengaksesnya dalam kode Java. Nah, di sini juga ada Android layout below. Di dalamnya itu ada ID atau angka kedua untuk menetapkan tombol ini di bawah elemen dengan ID angka kedua. Jadi dapat dilihat
Di sini kita juga menggunakan layout margin top, yaitu 18 dp. Dan layout white-nya itu 80 dp. Mana untuk menurunkan lebar tombol sebesar 80 dp. Kemudian di bawahnya ada edit text. Nah, dapat dilihat di edit text ini tentunya ada match parent dan wrap, itu adalah untuk mengatur layoutnya. Nah, itu ada input type number. Nah, input type number ini yaitu menentukan bahwa input hanya berupa angka. Karena sesuai dengan codingnya itu input type number, jadi yang inputnya itu hanya berupa angka. Kemudian ada Android M10 untuk menentukan lebar edit text dalam satuan M. Di sini juga ada ID ya untuk mengenali edit text ini di kode Java. Kemudian ada text size yang kita buat 14 sp dan margin top 22 dp. Nah, di sini ada lightweight align parents left. Nah, dan juga start di mana menempatkan tag edit text ini sejajar dengan sisi kiri induk relative layout. Jadi sama ya, edit text yang kedua juga. Nah, di sini kita juga menggunakan text view. Nah, text view di sini dapat teman-teman lihat bahwa yang pertama itu adalah teks untuk masukkan 2 angka, di mana teks yang akan ditampilkan pada text view. Kemudian ada match content, ada layout weight dan height. Kemudian ada ID text 5 untuk menetapkan ID yang akan kita gunakan di code Java. Seperti ini ya. Jadi nantinya sesuai dengan kebutuhan yang kita buat, text view-nya kita buat sesuai dengan tampilan yang akan kita mau, tampilan yang kita inginkan. Jadi kita hanya menggunakan button, text view, dan edit text. Dapat dilihat pada button juga di sini. Kita menggunakan edit text X. Di sini juga ada wrap content untuk mengatur height dan layout width-nya kita atur ke 80 dp. Juga ada layout align baseline, kita juga menggunakan layout align bottom seperti ini untuk mengatur pengaturan layoutnya. Nah, setelah itu kita beralih ke main activity.java dari program dari project yang kita buat. Tentunya ada package com example, di mana itu adalah nama dari aplikasi atau project yang kita buat. Nah, di sini ada import, di mana adalah deklarasi atau untuk mengimport kelas yang akan kita gunakan. Nah, kemudian di bawahnya itu ada public class main activity. Nah, di mana untuk mendefinisikan kelas main activity dan untuk deklarasi variabel untuk komponen edit text, button, dan text view yang kita masukkan ke file XML tadi. Kemudian di sini di baris ke-20 ada protect void on create, dapat dilihat. Nah, jadi itu adalah metode yang dipanggil saat aktivitas dibuat. Jadi dapat dilihat ada juga tentunya set content view di sini, di mana untuk pengaturan tampilan UI dari file layout activity main.xml.
ada juga di sini pada baris ke-24 sampai ke-31 kita menggunakan find view by ID. Nah, jadi kita menentukan atau menghubungkan berdasarkan ID yang didefinisikan dalam layout tadi yang kita telah buat pada file XML. Dapat kita lihat ini adalah bentuk edit text, button, dan text view yang telah kita buat pada file XML tadi. Nah, kemudian ada di bawahnya itu adalah tambah set on click listener, di mana ini berguna untuk menetapkan tombol atau aksi dari tombol yang akan kita gunakan. Dapat dilihat di sini ada set on click listener untuk tombol tambah jika kedua edit text memiliki input angka diubah ke tipe double, kemudian dijumlahkan dan hasil ditampilkan di text view. Begitu juga dengan fungsi dari kurang, kali, bagi, dan bersihkan. Jadi ketika tombol ditekan di antara kurang atau operator yang kita tampilkan ini, dia akan berjalan sesuai dengan logika, yaitu jika kedua edit text memiliki input, angka diubah ke tipe double, kemudian dijumlahkan dan hasil ditampilkan ke text view. Jadi kita lihat dari sini ya, dari set on click listener, kalau dilihat dari kedua ini sama, karena yang kita ubah itu hanya operatornya. Di sini kita pakai kali, di sini bagi, di sini kali, di sini bagi, dan kemudian gitu juga dan yang lainnya. Kita hanya mengganti operatornya. Tapi code dari ini sama. Jadi kesimpulan dari project yang saya buat ini adalah aplikasi kalkulator sederhana di Android yang dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dua angka yang dimasukkan oleh pengguna. Yang juga kita buat ada tombol bersihkan untuk mengatur ulang semua input dan hasil. Jadi saya akan mencontohkannya kembali. Kita akan run. Kita tunggu. Nah, ini adalah tampilannya ya. Jadi kita diminta untuk menginputkan angka yang pertama, saya contohkan yaitu 10. Kemudian angka kedua itu 11. Jika kita tekan tambah, tentunya hasilnya 21. Jika tekan operator kurang, hasilnya min 1. Tekan kali, hasilnya 110. Dan bagi seperti ini, 0, sekian-sekian. Nah, untuk membersihkan input yang kita masukkan dan juga hasil, kita telah buat tombol bersihkan. Jadi kita hanya tekan tombol bersihkan dan semuanya kembali seperti semula sehingga kita dapat memberikan input yang kita inginkan kembali. Ini adalah project kedua ya, yaitu aplikasi kalkulator sederhana. Nah, kemudian kita beralih ke project yang ketiga. Jadi sebelum kita beralih ke project ketiga, kita keluar dulu dari project yang pertama ya.
Oke, kita close project dulu terlebih dahulu. Kita close. Kita keluar dulu dari aplikasi yang kita jalankan. Dan kita close. Nah, kemudian kita masuk ke aplikasi ketiga, itu aplikasi List View. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini tentunya saya akan mencontohkannya atau menjalankan projectnya terlebih dahulu agar kita mendapatkan bayangan saat saya menjelaskan code yang kita buat. Kita tunggu, karena Gradle sedang running, kita tunggu sampai selesai. Kita tunggu ya. Nah, ini adalah tampilan yang telah kita buat atau project yang telah saya buat. Di sini ada nama-nama negara di dalam list view ini. Jadi cara kerjanya itu ya, ketika kita memilih dan kita mengkliknya. Contoh, saya akan contohnya di sini. Ketika kita memilih Indonesia, kita klik. Nah, dia akan muncul pemberitahuan seperti memilih Indonesia. Kita tekan kembali. Di sini dapat dilihat memilih Indonesia. Nah, begitu juga cara kerjanya jika kita menekan negara lain. Contohnya nama negara Inggris. Di sini tertulis memilih Inggris. Kemudian juga Italia. Di sini tertulis memilih Italia. Jadi tampilannya itu akan memberitahukan apa yang kita klik dari nama negara yang kita klik. Nah, tentunya seperti sebelumnya, saya akan menjelaskan dari bagian file activity XML, di mana di sini kita hanya menggunakan relative layout dan juga list view dan text view. Nah, jadi relative layout kita gunakan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tentu untuk penataan dan fleksibilitas dalam layout. Kemudian ada juga list view ya, yang kita lihat di sini. Kita atur margin topnya 17 dp dan layout width dan height itu match parent, di mana akan mengisi seluruh lebar parent layout dan juga akan mengisi seluruh tinggi parent layout. Kemudian kita berikan ID tentunya untuk mengenali dari list view ini pada code Java. Dan juga ada text view ya. Jadi text view di sini dapat dilihat coding text view. Teks yang akan ditampilkan itu pilih nama negara, dan kemudian kita mengatur stylenya itu bold, yang akan menjadi tebal ya, bold. Nah, untuk layout margin bottomnya itu 16 dp, menambahkan margin bawah itu sebesar 16 dp. Ada juga margin parent top true, yang akan menyelaraskan text view ke bagian atas parent. Kemudian ada Android layout wide dan height untuk mengatur lebar dan tingginya. Jadi kita masukkan wrap
yang lebar text view dan tinggi text view akan cukup untuk menampung konten teks. Nah, hanya ini yang kita berikan pada code yang file XML. Nah, sekarang kita beralih ke bagian file Java-nya. Tentunya ada package dari nama aplikasinya, kemudian import kelas atau library yang kita gunakan dalam penulisan code ini. Dapat dilihat, ini adalah code-nya. Tidak seperti kalkulator tadi yang cukup panjang karena diulang ada beberapa fungsinya. Nah, dapat dilihat jadi kita masuk pada source code baris yang ini ya, public class main activity-nya. Nah, di sini LV item dapat dilihat atau di sini kita membuat list view di mana ada nama negara yang disimpan atau fungsi array untuk menyimpan nama-nama negara atau isi dari list view. Kita lihat di sini ada Indonesia, Malaysia yang tadi saat saya sebelum dijalankan ada tampilan dari nama-nama negara ini. Nah, kemudian kita masuk di baris yang ke-22 ini ada protect view on create. Nah, tentunya protect view on create ini adalah memanggil metode ya. Tentunya juga ada set content view, layout activity. Nah, dimana untuk menetapkan layout XML activity main XML untuk aktivitas ini. Kita lihat ada get support action bar yang mengatur judul action bar menjadi list view sederhana. Kemudian ada di sini ada LV item yang find view by IDR. Jadi untuk menghubungkan list view dari layout XML dengan variabel LV view. Dapat dilihat ada menggunakan juga array adapter, di mana adapter yang menghubungkan data array negara dengan tampilan list view. Kemudian ada set on click ya. Nah, set on click juga di sini kita gunakan untuk menangani aksi ketika kita klik pada item list view. Jadi tentunya fungsi dari code ini adalah untuk menampilkan daftar nama negara yang kita telah masukkan tadi menggunakan list view. Kemudian ada interaksi pengguna ketika pengguna mengklik salah satu item dalam daftar. Seperti yang saya contohkan, ketika kita klik Indonesia akan muncul memilih Indonesia. Dan juga ada penggunaan adapter, di mana kode ini mendemonstrasikan penggunaan array adapter untuk menghubungkan data dengan list view. Nah, kita coba jelaskan kembali ya. Ini adalah tampilan dari project yang kita jalankan, di mana ada Indonesia, Malaysia, Singapura dari nama-nama array yang kita masukkan di sini yang akan ditampilkan pada list view ini. Nah, ketika kita menekan tombolnya itu di sini itu akan timbul dari nama negara yang kita pilih. Seperti ini kita klik, itu akan tampil memilih Italia. Mungkin sekian saja penjelasan dari 3 project yang telah saya buat ini. Dan terima kasih atas waktunya.